Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Di video kali ini saya akan membuat nasi goreng rendah kalori, rendah kolesterol, tanpa minyak, dan sehat untuk semua yang sedang diet ataupun sedang hidup sehat. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan yang pertama ada barley 1 mangkok. Ini barleynya sudah saya masak menggunakan rice cooker. Jadi teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara memasak barley menggunakan rice cooker. Yang kedua ada edamame, ini 1 genggam saya yang sudah saya rebus dan saya kupas ya. Ada jagung juga segenggam saya, ini yang saya kukus dan sudah dipipil gitu ya. Berikutnya ada nanas yang saya potong dadu. Ini yang ada rasa asam manis ya, jadi supaya enak nantinya. Berikutnya ada wortel. Wortel ini saya potong dadu dan ini masih mentah, jadi bentuknya agak kecil ya, jadi lebih kecil dari ukuran nanas supaya lebih mudah nanti pada saat kita makan. Berikutnya ada seledri dan daun bawang. Bumbunya ada kemiri yang sudah saya ulek ya, jadi sudah ulek sampai halus. Ada lagi bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang sudah saya ulek juga. Berikutnya ada cabai merah yang sudah saya potong atau iris tipis-tipis gitu ya, setipis mungkin. Yang terakhir ada bawang merah yang disangrai ya, bukan digoreng, jadi tanpa minyak sama sekali. Nah, ini sangat sehat ya. Jadi cara membuat bawang merah sangrai teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas sini. Nah, ini semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat nasi goreng sehat ya. Nah, yang pertama kita panaskan dulu teflonnya. Setelah teflonnya panas, kita masukkan bumbu yang pertama, cabai rawit beserta bawang merah, bawang putih. Ini tidak menggunakan minyak ya, jadi kita sangrai seperti ini. Berikutnya kita akan tambahkan kemiri. Nah, ini sambil diaduk-aduk. Karena kita tidak menggunakan minyak, jadi media untuk memasak ini kita tambahkan sedikit air putih. Jadi kita memasak bumbu ini menggunakan air putih. Nah, ini sampai hilang bau langunya. Ya, kalau misalnya masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit-sedikit air putih. Sampai bau langu dari bumbu ini hilang. Ini saya tambahkan sedikit lagi. Nah, ini masih ada bau langu sedikit, jadi saya tambahkan lagi sedikit air putihnya. Jadi air putihnya disesuaikan sama bumbu masing-masing ya. Semakin banyak bumbunya, semakin banyak juga air putih yang kita gunakan. Nah, ini kita masak terus sampai matang bumbu-bumbunya. Nah, ini sudah mengering ya airnya dan bumbunya sudah matang. Jadi dikoreksi kalau bumbunya sudah matang seperti ini, kita sudah bisa memasukkan wortel. Nah, setelah memasukkan wortel, karena wortel yang mentah tadi ya, makanya saya masukkan wortel. Berikutnya kita matikan kompornya. Ini dalam posisi kompornya sudah dimatikan, jadi nggak ada lagi proses memasak. Kita akan tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini bagusnya tidak dimasak, makanya pada saat kompornya sudah dimatikan. Jadi kompornya sudah dimatikan, kita masukkan 1 sendok teh minyak zaitun, 1 sendok teh madu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu dengan bumbu tadi, minyak zaitun dan madunya, beserta wortelnya. Lalu kita tambahkan barley. Nah, ini kita masukkan semua barleynya.
ini dalam keadaan kompornya dimatikan ya teman-teman. Jadi kompornya tidak dinyalakan, jadi kita tidak mau masak dengan minyak. Ini hanya mengaduk saja di teflon. Setelah tercampur rata, baru kita tambahkan nanas. Nanas yang sudah dipotong dadu. Berikutnya kita tambahkan jagung. Lalu kita tambahkan edamame. Lalu berikutnya kita tambahkan daun bawang dan seledri beserta cabai merah. Nah, ini opsional ya, cabai merah ini boleh dimasak atau enggak. Ini saya yang mentah, jadi enggak saya tumis tadi di awal. Jadi ini masih mentah. Sekarang kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sudah bisa masukkan ke tempat atau di plating. Nah, ini sudah saya plating nasi goreng rendah kalori dan non kolesterol ini. Nah, saya tambahkan di atasnya bawang sangrai. Terus di sini ada tambahan juga nanas potong, terus tomat cherry yang saya iris tipis-tipis beserta telur untuk kita dapat proteinnya. Telur ini telur rebus ya, jadi tanpa minyak. Nah, untuk yang sedang tinggi kolesterolnya, mungkin ini bisa dikonsumsi yang putihnya saja atau bisa diganti dengan ikan tuna panggang, udang panggang atau ayam panggang, itu juga bisa. Nah, kalau yang paling sederhananya pakai telur rebus. Nah, saya mau coba rasa nasi goreng rendah kalori dan non kolesterol ini bagaimana rasanya gitu ya. Yang aman untuk diet juga. Ini boleh diaduk atau boleh juga langsung diambil aja bagian atasnya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam sayuran, buah, serat, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman kalau sudah pernah nonton video 7 makanan penetral kadar kolesterol, nah seperti linknya ada di atas ini, teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini, apa saja makanan yang untuk menurunkan atau menetralkan kadar kolesterol. Jadi semuanya ada, beberapa hal itu ada di menu nasi goreng ini. Saya mau coba rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jujur, jadi pertama sekali saya baru makan nasi goreng yang versi real food seperti ini ya. Yang pertama, nggak terasa minyak. Kalau nasi goreng yang kita makan di luar sana itu, pada saat kita menelan itu pasti terasa minyaknya. Yang kedua, ini sangat segar. Perpaduan nanas beserta jagung, terus wortelnya juga masih mentah, jadi ada crunchy-crunchy-nya dari wortel, renyah, gurih juga ada dari kemiri. Nah, tadi kita pakai bumbunya kemiri, terus juga ada rasa pedas, karena saya menggunakan cabai rawit 3 gitu ya. Pedasnya masih cocok di saya, tapi kalau bagi yang nggak suka pedas itu bisa dikurangi, mungkin bisa pakai 1 atau 2 saja cabai rawitnya. Berikutnya saya juga ada merasakan enaknya ini kan ada edamame ya. Jadi perpaduan rasa ada kacang-kacangan, terus ada nanas lagi itu. Jadi sangat cocok dan sangat segar pastinya. Beda dengan kita konsumsi nasi goreng yang umumnya di luar menggunakan minyak. Nah, ini bahkan minyak zaitunnya itu nggak terasa, tapi kita bisa mengambil manfaat dari minyak zaitun. Minyak zaitun ini juga salah satu kolesterol yang baik untuk tubuh kita ya, untuk melawan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Dengan syarat tidak dimasak berlebihan. Nah, tadi kita tidak memasak tapi hanya mencampurkan pada saat kompornya sudah dimatikan yang masih di dalam teflon tadi ya. Satu lagi masih ada rasa gurih dari bawang merah yang disangrai. Jadi kita bisa menikmati bawang merah walaupun tidak digoreng. Dengan cara disangrai, aroma bawangnya itu masih terasa dan gurihnya juga ada pada saat kita kunyah gitu ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah bisa beralih ke nasi goreng versi real food seperti ini yang sehat, rendah kalori, rendah kolesterol atau kolesterol friendly dan sangat cocok untuk yang sedang diet, khususnya diet kenyang karena ini tidak menggunakan garam, gula, dan penyedap. Untuk gurih dan penyedapnya kita ganti dengan menggunakan madu tadi ya, jadi tidak menggunakan penyedap-penyedap yang
kurang baik di luar sana gitu ya, menggunakan madu. Jadi kalau mau lebih gurih dan lebih enak, bisa tambahkan madunya lebih banyak, ataupun mau ditambahkan bubuk almond, kacang almond ataupun kacang mete, itu juga lebih enak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.